Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, kita ketemu lagi di video kali ini untuk membahas terkait metode terakhir dalam pengalokasian biaya support departemen, yaitu reciprocal method. Beberapa karakteristik dari reciprocal method adalah metode ini atau sering disebut alokasi timbal balik, itu mengakui seluruh transaksi yang saling terjadi antara departemen pendukung. Dalam metode timbal balik ini, semua departemen pendukung akan saling menerima biaya dari departemen pendukung yang lainnya. Berbeda dengan video sebelumnya, sekuensial di mana sifat dari interaksinya adalah hanya one way, satu arah saja dari departemen pendukung yang ranking pertama yang memberikan ke departemen berikutnya atau departemen kedua. Satu departemen pendukung digunakan oleh departemen lainnya untuk menentukan biaya total dari tiap departemen pendukung, di mana biaya total mencerminkan interaksi antara departemen pendukung. Kemudian terakhir, biaya total dari departemen pendukung inilah yang akan dialokasikan kepada departemen user atau departemen produksi. Berikut cost flow terkait dengan alokasi reciprocal method. Yang pertama tadi ada support departemen power. Dia akan mengalokasikan ke departemen support lainnya, yaitu departemen maintenance, dan juga mengalokasikan ke departemen user, yaitu grinding dan departemen assembly. Begitu juga untuk support departemen maintenance. Dia akan juga memberikan alokasi terhadap support departemen power, dan juga ke departemen usernya grinding dan assembly, yaitu departemen production-nya. Case pertama, ini soalnya masih sama seperti dua video sebelumnya, di mana ada data-data terkait normal activity-nya, kemudian direct cost-nya juga. Nah, di sini untuk proporsinya sudah diberikan ya, teman-teman, terkait 0,20, 0,60, dan sebagainya ini. Kalau teman-teman lupa atau kurang paham dapat angkanya dari mana, silahkan dicek kembali dua video sebelumnya. Di sana dijelaskan dari mana angka 0,2, 0,60, 0,45. Untuk reciprocal method itu sendiri, kita punya persamaan, di mana persamaannya adalah sebagai berikut. Kita membuat persamaan pertama untuk departemen power atau departemen support yang pertama. Direct cost-nya dia 250.000 ditambah share of maintenance cost, yaitu 0,1 M. M di sini adalah maintenance ya masuknya. Maintenance. 0,1 didapat dari mana? 0,1 didapat dari sini ya, teman-teman. Maintenance. Dia 0,1 atau 0,10 ini. Untuk departemen maintenance, berarti direct cost-nya dia ditambah share kepada power cost. Berarti 160.000 ditambah 0,2P. 0,2P ini didapat dari sini. Power 0,2P. Maintenance 0,2P. Gitu. Reciprocal artinya saling atau timbal balik. Setelah kita tahu dua persamaan P dan M tadi, kita bisa memasukkan ya, teman-teman. P sama dengan 250.000 dolar ditambah 0,1 M. Sedangkan tadi persamaan M itu adalah ini. 160.000 ditambah 0,2P. Ini seperti pelajaran sewaktu SMA, teman-teman tinggal mengalihkan saja gitu ya. Nah, ini dikalikan ya, kalau di dalam kurung seperti ini dikalikan 0,1 dikali 160.000, kemudian 0,1
dikalikan 0,2P. Nah, yang P digabung menjadi P. 0,1 dikali 0,2P sama dengan 0,02P. Dipindah melewati tanda sama dengan, maka dia berubah tanda yang tadinya plus menjadi minus. Jadi P minus 0,02P. Di sisi sama dengan yang sebelah kanan, 250.000 dolar ditambah 16.000 didapat dari 0,1 dikalikan 160.000 dolar. 16.000 dolar. Yang dolar digabung sama dolar, yang P digabung sama P. 1P dikurangin 0,02P sama dengan 0,9P sama dengan 250 ditambah 16.000, 266.000. P sama dengan 271.429. Ini didapat dari 266.000 dibagi 0,98. Gitu. Ini persamaan matematika ya. Setelah P-nya kalian bisa temui, berarti sekarang kita bisa tahu ya nilai M-nya tinggal dimasukkan ke dalam rumus M. M, tadi di sini kita punya rumus 160.000 plus 0,2P. Tadi P-nya sudah ketemu ya, 271.429 tinggal dimasukkan, maka ketemulah dolar untuk M, yaitu 214.286 dolar. Setelah diketahui P dan M-nya, maka silahkan dimasukkan ke dalam tabel. Tadi P-nya itu 271.429 dolar. Kemudian M-nya 214.286. Dari angka ini, Anda silahkan dikalikan dengan rasio yang ada pada soal tadi sebelumnya. Ya, sebagai contoh, angka 54.286 di kolom maintenance. Jadi alokasi dari power ke bagian maintenance. Perhitungannya yang nomor 1 tadi, kita punya maintenance. Maintenance itu sebesar 0,2 atau 0,20 ya rasionya. Kemudian dikalikan dengan P. P tadi adalah 271.429. Maka hasilnya adalah 54.285,8. Angka itu yang akan kita masukkan ke sini. Dibulatkan boleh ya. Jadi 54.286. Begitu. Untuk yang grinding, dan ini ada assembly, tadi di sini adalah 0,60, di sini 0,20. Jadi sama, 0,60 dikalikan dengan 271.429 hasilnya 162.857. Kemudian rasio 0,20 kalikan ini sama dengan ini. Begitu. Nah, terkait dengan tadi yang rasio untuk alokasi maintenance, power tadi mendapatkan 0,10 ya. Kemudian grinding 0,45, assembly 0,45. Nah, ini juga sama teman-teman. 214.286 itu dikalikan masing-masing rasionya, kali 0,45. Begitu juga untuk assembly. 0,45 dikalikan 214.286, ketemunya ini. Yang ini 214.286 dikalikan 0,10, hasilnya ini. Jadi kalau di total, ini ditambah ini, harus sama dengan ini. Begitu juga untuk power. Angka ini itu harus dialokasikan ke dalam maintenance, ke dalam grinding, dan ke dalam assembly harus sama. Jadi nanti di bawah sini 0, di maintenance juga 0. Untuk OH gabungannya, kalau ditanya OH total di
produksi Departemen Grinding itu adalah sebesar 359.286 dan untuk assembly 210.715. Sekali lagi, untuk resiprokal, intinya kita adalah mencari alokasi support department cost ke operating department dengan menghitung mutual service-nya antar departemen supportnya. Sequential kita one-way interaction, kalau resiprokal kita adalah full two-way interaction antara departemen support pada pengalokasian biayanya. Dari ketiga metode yang telah kita pelajari ini, yang paling presisi dalam perhitungan alokasi biayanya itu adalah metode resiprokal. Tetapi untuk yang direct dan sequential itu dia lebih simple dalam perhitungannya dan mudah untuk dipahami. Dan untuk direct method itu adalah metode yang paling banyak digunakan. Begitu perhitungan terkait reciprocal method. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya terkait dengan common cost. Terima kasih.